الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal surah Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Allah tidak menurunkan Al-Qur'an ini untuk menyusahkan kita. Saya di sini pengen ngajak teman-teman semua untuk merenungi tentang hubungan kita dengan Al-Qur'an. Apakah itu hanyalah beban yang memberatkan hidup kita? Apakah kita merasa bahwa Al-Qur'an itu adalah kesusahan sehingga kita merasa berat untuk mempelajarinya? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk membebani engkau." Tetapi Allah katakan, Al-Qur'an adalah rahmah, Al-Qur'an adalah anugerah dari Allah, Al-Qur'an adalah hadiah dari Allah, dan Al-Qur'an adalah obat dari Allah. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengubah mindset kita tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an bukanlah beban. Jadikan Al-Qur'an sebagai obat, bukan obat fisik tetapi obat hati. Bukankah semua dari kita pernah punya penyakit hati? Sakit hati kepada seseorang atau sakit hati kepada takdir dan keadaan. Merasa enggak nyaman, enggak tenang. Lantas, bagaimana cara kita mengobati hati kita dengan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu adalah obat. Bukankah di antara kita pernah merasa sempit dadanya? Ketika kita ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai obat dalam hati kita, berarti Al-Qur'an itu sudah menjadi rahmah bagi kita. Tapi kalau kita merasa bahwa Al-Qur'an masih beban, Al-Qur'an masih sesuatu yang susah, sesuatu yang berat, berarti kita belum mengerti Al-Qur'an. Nah, tugas kita di sini adalah belajar memahami lebih dalam lagi tentang Al-Qur'an. Semakin kita mengerti tentang Al-Qur'an, kita semakin merasa butuh kepada Al-Qur'an. Semakin kita mengerti tentang Al-Qur'an, kita akan merasa bahwa Al-Qur'an itu bukanlah beban, tapi sebaliknya, dia adalah solusi. Salah satu tugas kita dalam memahami Al-Qur'an, perlu kita ketahui tentang proses turunnya Al-Qur'an, atau yang kita sebut nuzulul Qur'an. Beberapa ulama ahli hadis dan ahli tafsir mengatakan Al-Qur'an turunnya dengan dua tahapan. Yang pertama, tahapan sekaligus dari Allah, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke bumi secara berangsur-angsur, ayat demi ayat dan surat demi surat. Pertanyaannya, kenapa Al-Qur'an diturunkan dengan bentuk yang berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus dari Allah atau Lauhul Mahfuz langsung kepada Nabi seperti sekarang kita mendapatkan Al-Qur'an satu jilid yang utuh? Terdapat beberapa hikmah, yakni Al-Qur'an bukan hanya bacaan, tetapi Al-Qur'an adalah panduan hidup, petunjuk kita sehari-hari. Sehingga ketika Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, Allah menurunkan Al-Qur'an sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat pada zaman itu. Kita menyebutnya dengan istilah asbabun nuzul, dan itu menjadi bukti bahwa Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, tetapi Al-Qur'an untuk diamalkan. Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk hidup bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia, sehingga ketika Nabi dan para sahabat sedang mengalami suatu peristiwa dan mereka merasa bingung untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, maka Allah menurunkan ayat, Allah ajarkan Nabi dan para sahabat beginilah caranya, dan itulah alasannya kenapa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi, itulah tadi penjelasan singkat dari kami mengenai nuzulul Qur'an atau proses penurunan Al-Qur'an. Semoga dengan yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Saya Aura Parama Zahra Dan saya Ilis Rahmania. Kami dari Prodi Tafsir Angkatan 2022 mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.